إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Ikhwati iman rahimakumullah, di ayat ke-64 Allah Subhanahu wa taala mengatakan perintah untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah untuk mengajak ahli kitab kepada tauhid, tapi dengan cara yang lebih halus. Kalau di ayat yang sebelumnya dengan sampai pada tingkat mubahalah, bersumpah siapa yang benar dia akan selamat dan siapa yang berdusta maka dia akan terkena adab, karena mubahalah itu mengundang adab Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat 64 Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Nabi Muhammad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ahla kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai Muhammad, katakanlah kepada ahli kitab. Ahli kitab di sini kata para ahli tafsir yang pertama adalah utusan Kristen utusan Nasrani Najran. Utusan Nasrani Najran yang berdebat tentang kedudukan Nabi Isa. Maka di sini dimaksud dengan bahasa yang lebih umum, ahli kitab. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengucapan ahli kitab oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalimat sapaan yang paling baik gitu. Ahli kitab, utul kitab, karena memang diberikan kitab Yahudi dan Nasrani itu. Tapi kalau penyebutannya itu ya Bani Israel ya, atau ya ayyuhalladzina hadu, nah itu biasanya negatif konotasinya. Nah, yang kedua, ahli kitab di sini adalah ahli kitab yang ada di Madinah. Karena Bani Najran itu, utusan Najran itu datang, kemudian disaksikan, didengar kabarnya oleh orang-orang Nasrani dan juga Yahudi yang ada di Madinah. Maka mencari istilah nama, ya perdebatannya sudah didengar, maka sekarang yang ada yang sudah mendengar, ayo tinggalkan mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Maka perdebatan itu menjadi landasan dasar agar orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah masuk Islam. Kan kembali ada nuti Najran mah geus kitu, geus nepikeun ka beak dengkak diajakna oge angger we embung. Nah, yang ketiga ini umum untuk semua ahli kitab pada setiap zaman. Jadi ada seruan yang menggambarkan betapa besar keinginan Nabi Muhammad SAW untuk saudara sedatuknya Nabi Ibrahim supaya bisa masuk Islam. Nyatu semoga modal ada kesamaan, justru mudah-mudahan bisa masuk Islam. Dan itu berlaku sampai akhir zaman. Kita juga diberikan kesempatan untuk mengajak ahli kitab untuk masuk ke dalam Islam. Nah, di sini diajakannya itu adalah dengan kalimat ta'alau. Ta'alau itu dari kalimat ala. Ta'ala itu, kalau ala itu tinggi, berarti ta'alau, mari kita menuju kepada tempat yang tinggi. Kalimatnya berbeda dengan kalimat ajakan lain seperti haluma. Haluma juga mengajak, tapi belum tentu kepada tempat yang tinggi. Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, maha tinggi. Nah, itu ta'ala itu artinya mengajak pada sesuatu yang baik, yang membuat kualitas manusia itu baik secara tempat, perbuatan itu menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Makanya ta'ala, ayo kan yuk, biasanya konotasinya untuk positif.
Apa yang diajaknya itu ila kalimatin sawain, pada kalimat yang sama. Walaupun sawa itu dalam beberapa ayat dikatakan penggunaannya bukan untuk sama saja. Ada sawa itu dalam artian adil. Nah, adil itu artinya proporsional. Apa yang disebut dengan proporsional itu atau sawa itu adil, karena biasanya yang sawa itu lurus dan yang lurus itu biasanya adil, proporsional. Nah, makanya kalimat ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, antara kalian dengan kami. Apa kalimatnya? Baru ditafsirkan Allah na'budu illallah, agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dua, wala nusyrika bihi syai'an, dan tidak musyrik dengan segala sesuatu pun. Wala yatahidu ba'duna ba'don arbaban min dunillah, dan janganlah sebagian di antara kita kepada sebagiannya menjadikan sesembahan kecuali Allah. Kayak mau dibalik ini nabuda sebenarnya nabuda ilallah, tidak beribadah kecuali pada Allah. Eta teh geus termasuk teu musyrik eta teh. Jadi kalau disebutkan hayu kurang ibadah hungkul, bisa jadi kan saja. Tapi kalau tidak beribadah kecuali hanya pada Allah, itu sudah hasr. Jadi kan Allah hungkul itu sudah tidak musyrik. Tapi dikuatkan deui wala wala tusyrika bihi syai'an, dan tidak musyrik kepada Allah dengan segala sesuatu pun. Apa maknanya itu? Jadi terkadang orang yang beribadah kepada Allah juga bisa jadi terjebak, terpeleset ke dalam kemusyrikan, seperti yang Rasul takutkan dan khawatirkan. Inna akhwafa alaikum asyirkul asghar, yakni arya. Yang aku takutkan ada di antara kalian itu adalah syirik kecil. Yang akhfa min dabibin namli, lebih tersembunyi daripada semut hitam. Nah, itu juga dikhawatirkan. Yang ketiga, kalau misalnya sudah ibadah hanya pada Allah, kemudian tidak musyrik, kuduna geus cukup. Tapi ayat ini wala yatahidu ba'duna ba'don arbaban min dunillah, kita kuduna geus cukup nepi ka dinya teh, tapi ditambahan deui dan tidak menjadikan sebagian kita pada sebagian yang lain itu sesembahan kecuali atau selain Allah. Karena mereka itu menjadikan itu sebenarnya bukan Nabi Isa, kalau dari Nasrani bukan hanya Uzair, bahkan kepada Rahib Ibrahim, pada pendeta-pendeta juga mereka itu seolah-olah menjadikannya arbaban min dunillah, sembahan, sesuatu yang seorang yang harus diikuti, apalagi pada sesuatu yang benar-benar dijadikan sembahan seperti berhala. Nah, jadi seolah-olah dengan 3 tingkat pengajakan ini ya, orang itu masih ada yang menyangka bahwa dia itu tidak musyrik pada Allah, padahal menjadikan dunungan, kiai, ustadna, guruna, mbahna anu diikuti kadang sampai melanggar hukum Allah. Nah, yang kedua itunya anu tidak menjadikan bandingan dan tidak musyrik kepada Allah dan dia beribadah pun terkadang juga ada yang tadi terpeleset kepada kemusyrikan minimal yang terkecil, yaitu riya. Nah, fa'in tawalau, tapi kalau kalian berpaling, ayat rada lemah lembut. Ini makanya kalau ada tafsir yang lain, ini bukan pada Najran, karena Najran itu sudah sampai mubahalah, sudah sampai perdebatan atau sampai sudah sumpah menurunkan adzab. Tapi kalau di sini tidak sampai seperti itu. Fa'in tawalau, kalau kalian berpaling, tidak mau ikut, tidak diajak mubahalah, faqulu syhadu, katakanlah oleh kalian, saksikan kami bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah
diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tafsir meriwayatkan dalam menerjemahkan atau menafsirkan ayat ini, suatu ketika Yahudi dan Nasrani pasean tentang agama Nabi Ibrahim. Ibrahim Yahudi Nasrani. Jadi Nasrani jeung Yahudi ge can aya, tapi Nabi Ibrahim anu ti heula datukna geus ditanya agamana Yahudi Nasrani gitu. Kan aya Yahudi Nasrani ti kadinakeun. Nah, ucap Yahudi cenah Ibrahim itu datuk kami beragama Nasrani. Ucap Yahudi Ibrahim itu datuk kami beragama Yahudi. Orang kade lamun heureuy ulah nepi ka kitu-kitu teuing mah nya. Pas aya hadis ternyata Wa'il bin Hujr utek-utekan. Tuh Wa'il bin Hujr ge persis. Persis teh kade keur Wa'il mah jauh sih menerangkeun. Nah, ibadah rahimahullah. Jadi ketika datang Nabi Muhammad cenanya datang Nabi Muhammad di sana. Cenah geus tong pasea Nabi Ibrahim hanifan musliman, orang yang lurus, orang yang berserah diri. Jeung abi dan orang yang mengikuti adalah orang-orang yang juga ingin hanif dan juga berserah diri. Oh, keur pasea aya anu naon? Aya anu nengahan. Biasana kumaha nasib nengahan? Kumaha? Iya pas ya duaan, nengahan biasa nama itu ngadon jadi musuh dua nana. Cicing mana ulah pipilun, sia cicing. Jadi dua nana saya tah. Yahudi jeung Nasrani kitu cenah. Cicing Muhammad cenah. Maneh hayang dijadikeun siga Nabi Isa, hayang dituhankeun ku kami siga Nabi Isa. Cek Yahudi cicing Muhammad hayang dijadikeun siga ujar dituhankeun ku kami ku agama anjeun ku umat anjeun. Maka kata Nabi menyebutkan ayat ini, ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum na'budallaha wa la tusyrika bihi wa la yattahidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ini pun justru kami mah tidak ingin seperti apa yang telah kalian lakukan. Nah, maka turun ayat ini. Nah, ini isyhadu sebagaimana telah dijelaskan dulu, bukan bersaksi tetapi menampakkan artinya itu. Karena persaksian itu artinya menampakkan dan mengatakan dalam bersaksi ketika pengadilan itu salah satu dari bentuk menampakkan. Padahal saksi itu menyaksikan itu lebih luas, menampakkan itu, menampakkan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka ketika kita menampakkan keislaman bukan hanya ceritaan, tapi harus pada bentuk amalan-amalan. Nah, ibadah orang, syariat orang, akhlak orang ditampakkan, terutama dalam bentuk-bentuk yang mewujudkan akidah ketauhidan, tidak ada Tuhan selain Allah. Cukup tong pipilun 25 Agustus teh. Cukup tong pipilun nurutan kebiasaan maranehanana, isyhadu bi anna muslimun. Cukup geus tong ulang tahun lain kebiasaan orang mah atau kebiasaan agama lain cukup, karena kita dituntut untuk isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah oleh kalian aku menampakkan keislamanku lah katanya. Dak kacida api Nabi senanya beda na jelema iman jeung anu kafir mah nyaeta taraku salat. Dak lamun jelema ngaukana Islam tapi teu katingali salatna ti mana nyebutkan Islamna atau nyebutkan teu kafirna. Kulo kali ada astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.